Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Trisandi, mahasiswi Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai tugas UAS mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dosen Fikri Farihin MPDI. Baik, langsung saja, di mana di sini untuk pertanyaan pertama yaitu dalam ilmu administrasi pendidikan ada beberapa pandangan terkait definisi administrasi. Pertama yaitu administrasi lebih luas dari manajemen. Kedua, administrasi sama dengan manajemen. Yang ketiga, administrasi lebih sempit daripada manajemen. Kemudian pertanyaannya yaitu jelaskan ketiga hal tersebut. Jadi di mana di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu dimulai dari pengertian, di mana di sini pengertian administrasi dan manajemen, yaitu di mana administrasi itu merupakan suatu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, sedangkan pengertian dari manajemen sendiri yaitu adalah suatu proses menggerakkan orang-orang dalam suatu proses kerjasama agar tujuan yang telah ditetapkan itu benar-benar tercapai. Itu mengenai definisi administrasi dan manajemen. Kemudian untuk poin pertama yaitu dimana di sini administrasi lebih luas dari manajemen. Dari kedua takrif di atas itu tadi yang saya sudah sebutkan, dimana dapat dipahami bahwasannya administrasi itu lebih luas dari manajemen. Tetapi manajemen itu merupakan inti daripada administrasi tersebut. Jadi disebut inti administrasi itu karena manajemen mengatur proses penggerakan orang-orang agar terjadi kerjasama dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian yang kedua yaitu administrasi dan manajemen itu memiliki kesamaan dengan persepsi dalam artian keduanya itu berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, kemudian kebudayaan, teknologi. Artinya apa? Di sini arti dari administrasi itu sendiri dan manajemen akan berjalan sesuai dengan perkembangannya. Mulai dari kegiatan-kegiatannya juga didasarkan pada nilai-nilai, etika, prosedur, tata urutannya. Dan di mana di sini juga memiliki sifat teologi. Dari arti keduanya itu memberikan kemampuan memprediksi kemungkinan yang akan timbul dari kegiatan kerjasama sehingga apa yang direncanakan itu cenderung akan tercapai. Dan yang ketiga yaitu administrasi itu lebih sempit dari manajemen. Nah, di sini bisa dikatakan bahwasannya administrasi itu diartikan sebagai ketatausahaan atau clerical work. Di mana di sini demikian pula halnya pendapat tentang ruang lingkup administrasi perkantoran. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi tersebut karena memang manajemen itu merupakan alat pelaksana utama administrasi. Itu jawaban dari pertanyaan nomor 1. Kemudian lanjut yang nomor 2. Dari pertanyaan nomor 2 yaitu menurut McGregor yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Engkoswara M.Ed dalam salah satu buku karangannya yang berjudul Administrasi Pendidikan dalam bab Gaya Dasar Kepemimpinan, bahwa ada dua macam manusia yaitu manusia X dan manusia Y, di mana di sini disebut teori X dan teori Y. Jadi ketika kita menjadi atasan atau pimpinan, kita tidak bisa memperlakukan sama antara manusia X dan manusia Y karena karakter yang berbeda sehingga menuntut gaya kepemimpinan yang berbeda. Pertanyaannya adalah untuk manusia X dan manusia Y,
kita lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana, dan jelaskan kenapa harus menggunakan gaya tersebut. Nah, di sini untuk yang nomor 2 saya akan jawab, dimana di sini dari buku yang saya pernah baca itu mengenai manusia dengan 2 tipe kategori, yaitu manusia dengan tipe X dan tipe Y, dan juga biasa dikatakan teori X dan teori Y, dimana di sini itu membahas sifat atau karakter manusia yang berbeda. Karena pada dasarnya yaitu manusia dikatakan tipe X karena dianggap sebagai manusia yang memiliki pembawaan yang kurang baik, karena ia malas bekerja dan tidak ada motivasi untuk berprestasi. Itu dari manusia yang memiliki cenderung tipe X. Sedangkan sebaliknya manusia yang dikatakan tipe Y itu merupakan manusia yang memiliki tanggung jawab dan tidak ingin membuat citra dirinya itu negatif dengan tidak terrealisasikan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi manusia tipe Y ini cenderung lebih sangat bertanggung jawab dan antusias dalam mengerjakan sesuatu. Nah, dari kedua tipe manusia itu memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Untuk manusia tipe X itu lebih cocok pada gaya kepemimpinan yang otoriter. Sedangkan untuk manusia yang tipe Y lebih cocoknya yaitu pada gaya kepemimpinan yang demokratis. Karena apa? Nah, jadi karena untuk gaya kepemimpinan otoriter itu kepemimpinnya dengan gaya manajemennya yang menumpukan proses decision making pada posisi kepemimpinan teratas. Artinya apa? Jadi di mana di sini pemimpin itu sebagai kepala dari organisasi adalah salah satunya pihak yang memiliki kontrol untuk membuat suatu keputusan strategis. Jadi di mana dia itu tidak senang didebat, tidak suka meminta pendapat anggotanya. Yang ia sukai itu adalah anggota yang melaksanakan tugas-tugasnya itu berdasarkan perintahnya secara patuh tanpa banyak protes, seperti itu. Itu dari gaya kepemimpinan otoriter sendiri. Kemudian dari tipe X yaitu lebih cocoknya dengan gaya kepemimpinan yang demokratis, di mana di sini gaya seorang pemimpin yang partisipatif, yang seorang pemimpin itu menyadari bahwa tugasnya ialah mengkoordinasi pekerjaan dan tugas dari semua anggotanya dengan menekankan rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik kepada setiap anggotanya, seperti itu. Dan ia juga orang yang terbuka terhadap kritik dan masukan dari siapapun selama sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan bersama. Jadi di mana di sini tipe X itu lebih cocoknya di gaya kepemimpinan yang demokratis, sedangkan tipe Y lebih cocoknya ke gaya kepemimpinan otoriter, seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 3, pertanyaan yang nomor 3 yaitu ada 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, pseudo-demokratis, laissez-faire, dan demokratis. Nah, dari keempat gaya tersebut, tentu semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Pertanyaannya adalah, dari keempat tersebut, menurut Anda, mana yang paling baik untuk dipakai untuk zaman sekarang ini? Dan jelaskan alasannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu menurut pendapat saya, gaya kepemimpinan yang paling baik untuk dipakai di zaman sekarang ini yaitu demokratis. Di mana di sini gaya kepemimpinan demokratis itu lebih cocok untuk diterapkan karena dari gaya demokratis itu sendiri gaya kepemimpinannya yang menekankan pada hubungan interpersonal yang baik. Jadi ia mengharapkan para anggota organisasinya itu berkembang sesuai potensinya. Jadi untuk itu
pemimpin itu berupaya membimbing, mengarahkan dengan mempartisipasikan dalam kegiatan dan mengakui karya mereka secara proporsional. Itu menurut pendapat saya mengenai gaya kepemimpinan di zaman sekarang ini. Lebih cocoknya gaya kepemimpinan yang demokratis. Untuk selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang nomor 4, yaitu mengenai ketika kita mempunyai sebuah lembaga pendidikan, tentu penting sekali kita mempunyai visi dan misi. Namun tidak sedikit orang yang masih belum memahami apa yang dinamakan visi dan misi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan visi dan misi? Dan jelaskan sehingga jelas perbedaan dari visi dan misi. Berikan contoh nyata terkait visi dan misi. Ambil contoh visi dan misi dari tempat Anda mengajar atau lembaga terdekat dari tempat tinggal Anda. Serta analisislah apakah visi dan misi lembaga tersebut sudah sesuai. Lengkapi dengan foto visi dan misi dan lembaga yang Anda analisis tersebut. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 mengenai visi dan misi. Di mana di sini definisi dari visi dan misi, yaitu yang pertama visi. Di mana di sini itu visi merupakan suatu rangkaian kata itu yang ada di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi tersebut. Jadi bisa dikatakan visi itu menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Dan misi itu adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Nah, di mana di sini perbedaan dari visi dan misi. Jadi visi itu adalah wujud dari cita-cita dalam jangka panjangnya atau mempunyai orientasi kepada masa depan. Sedangkan misi itu memiliki wujud sebagai cita-cita yang lebih ke jangka pendeknya, di mana orientasi pada saat ini atau masa kini. Jadi visi itu memuat pertanyaan yang memiliki sifat umum, sedangkan misi itu memuat penjelasan atau pernyataan dengan bahasa yang lebih operasional, khusus, dan detail. Jadi itu definisi dan perbedaan dari visi dan misi. Di mana di sini saya mengambil contoh visi dan misi di Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Jember. Nah, di mana di sini yang saya lihat mengenai visinya yaitu unggul dalam prestasi yang berorientasi pada penguasaan iptek dan imtak. Kemudian misinya yaitu di mana di sini meningkatkan prestasi akademis dan non-akademis dengan strategi yang pertama yaitu mengoptimalisasi pembelajaran. Yang kedua ada optimalisasi bimbingan dan yang ketiga optimalisasi pembinaan siswa. Nah, di mana dari analisis yang saya ketahui itu mengenai lembaga Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Jember ini, di dalam visi dan misi lembaga pendidikan sudah mulai terlihat hasil dari visi dan misinya, meski tidak sepenuhnya. Dimulai dari visi yaitu di mana di sini ingin membangun siswa yang berprestasi dengan potensi penguasaan iptek dan imtaknya. Maka sudah sangat jelas terlihat dari potensi siswa dalam hal imtak, yaitu tersosialisasi dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah maupun di rumah. Imtaknya tuh sudah jelas bahwasannya di sana itu menerapkan program unggulan tahfidzul Quran seperti itu.
Kemudian dari segi misinya sudah terlaksana dari poin pertama, yaitu optimalisasi pembelajaran, di mana di sekolah MTS Negeri 6 Jember ini sudah terlaksana dengan adanya pembelajaran full day di sekolah. Nah, dan kemudian yang poin kedua, yaitu optimalisasi bimbingan. Nah, dengan ini sekolah atau madrasah itu sudah melaksanakan kegiatan bimbingan pada siswa dengan diutamakan adanya bimbingan pembelajaran Al-Quran yang menjadi program unggulan tahfidz Al-Quran, yang dimana menjadi salah satu muatan lokal yang diterapkan di madrasah tersebut. Dan yang terakhir yaitu poin ketiga, di mana optimalisasi pembinaan siswa. Jadi, di mana di sini sekolah itu sudah menyiapkan beberapa pembinaan dengan adanya ekstrakurikuler yang diminati siswa sebagai pendukung potensi atau kemampuan yang dimiliki siswa. Jadi salah satu ekstrakurikuler yang wajib diikuti yaitu ada seni baca Al-Quran, kemudian ada tahassus diniyah dan pramuka. Dimana di sini itu sebagai keterbentukan dalam segi membantu dalam pembelajarannya. Nah, dari sini tuh kita melihat mengenai visi dan misi di Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Jember ini sudah mulai mencapai tujuan dari apa yang diimpikan oleh lembaga atau madrasah tersebut. Itu jawaban saya mengenai nomor 4, dan selanjutnya yaitu pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5, di mana di sini ada sebuah lembaga yang siswanya puas sekali belajar di tempat tersebut. Karena meski jarang masuk belajar, lembaga tersebut tetap memberikan nilai yang bagus kepada muridnya. Kalau kita merujuk pada definisi sekolah yang bermutu, maka akan kita dapati bahwa salah satu poin bahwa sebuah lembaga itu bisa dikatakan bermutu jika pelanggan puas. Menurut Anda, apakah sekolah yang disebutkan tersebut sudah bisa dikatakan bermutu? Menurut Anda, serta berikan alasannya. Nah, menurut di sini pertanyaan nomor 5 saya akan menjawab. Menurut pendapat saya, dari pernyataan tersebut itu tidak memenuhi kriteria lembaga yang bermutu. Karena pada dasarnya lembaga yang bermutu itu mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Nah, dari sini tuh terlihat bahwasannya dari topik tersebut, sekolah itu memanipulasi nilai yang diberikan kepada siswa, meski siswa tersebut jarang masuk belajar. Nah, dan tanpa disadari sekolah atau guru itu membiarkan siswa tersebut dengan ketidaktahuan dan ketidakmampuan dalam merealisasikan pembelajaran di sekolah. Jadi sekolah dan guru itu membenarkan hal tersebut. Jadi menurut saya itu tidak merupakan lembaga yang bermutu. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.